Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu Duromoto X1 di Yamaha Aerox 155 yang old atau yang versi pertama. Untuk pemasangan seperti biasa kita buatkan di bagian segitiga. Dan yang pasti ada penambahan relay set 3 mode. Dan kebetulan di sini yang berbeda adalah untuk memfungsikan lampu Duromoto X1-nya, kita fungsikan menggunakan saklar kanan yang sudah terdapat switch on off lampu utama yang biasa kita buatkan atau menggunakan saklar 2 mode. Jadi untuk sekarang kita fungsikan 2 mode dulu di bagian fungsi lampu Duromoto X1-nya, tetapi tetap kita menggunakan relay isi 3. Untuk rangkaian sendiri selalu kita buatkan PNP 100%. Dan untuk penempatan relaynya kita pasangkan di bagian sini ya. Jadi ini untuk posisi low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan yang tadi saya sebutkan. Karena untuk high beam warna kuningnya kita tidak pakai yang sebelah kiri, maka ini bisa buat spare nantinya jika ada salah satu relay yang rusak, tinggal dipindahkan di bagian posisinya. Untuk jalur sendiri ini kita buatkan berbeda ya, tidak seperti motor-motor yang lain. Di bagian soket headlampnya ini sama persis dengan Yamaha NMAX lama atau NMAX old, tapi yang berbeda adalah posisinya saja. Dan kita buatkan seperti ini masuk ke input positif menuju ke saklar kanan untuk on off lampu utama yang sudah kita custom atau rubah untuk memfungsikan lampu Duromoto X1 low beam warna putih. Dan satu lagi masuk untuk memfungsikan yang nyala bersamaan di bagian lampu Duromoto X1 yang kita sambungkan di saat pas kita memfungsikan di bagian high beam atau lampu jauh bawaan motor di bagian lampu utamanya. Dan di sini ada tersedia satu soket ini menuju ke bagian headlampnya ya. Jadi sama sekali tidak ada yang dirubah. Apalagi yang di bagian soket bawaan dari saklar kanan. Kebetulan di sini Aerox-nya yang tipe AS. Maka yang untuk bagian headlampnya tetap kita gunakan sama. Berniatan untuk menggunakan saklar kanan Mio yang original, tetapi karena memang stoknya belum ada yang tipe S, maka ini menggunakan yang versi biasanya. Tetapi sudah kita ganti di bagian skun dan soketnya ini. Kita menggunakan yang original, standar yang biasa kita pakai untuk rakitan lampu proji ataupun lampu tembak. Dan yang pasti di sini ada satu sikring di bagian aki. Ini untuk memfungsikan atau memasukkan arus positif menuju ke relay. Di sini kita menggunakan sikring 15 ampere. Jadi jika ada masalah atau korslet, maka sikring yang putus, motor tetap aman. Untuk pemasangan negatifnya, kita pasangkan di bagian sini. Dan kebetulan saya ganti menggunakan baut ukuran baut 10 tapi panjang 4 cm. Karena gunanya sekaligus untuk memindahkan posisi klakson yang tadinya di bagian sini, karena penempatan yang sudah kita rubah untuk penempatan lampu, maka kita ganti bautnya lebih panjang untuk sekaligus penempatan klaksonnya. Dan di bagian relay set di sini ada dua kabel ya. Ini kabel positif dan kabel negatif. Ini untuk di bagian positif aki dan negatif di bagian bodi yang sebelah sini. Ini bisa lepas pasang. Jadi suatu saat kalau mau dicopot atau dilepas dulu itu sangat mudah. Dan yang terpenting di sini ada juga untuk pemasangan driver Duromoto X1 yang kita pasangkan di bagian sini. Dan ini untuk hasil instalasinya ya. Jadi kita buatkan serapih mungkin. Di saat pas kita belok kanan atau belok kiri pun tidak ada masalah ya. Jadi yang penting di bagian perlampuannya kita tidak asal menyambungkan, tapi kita selalu dibuatkan serapih mungkin dan ikutin jalur dari selang rem yang kita pasangkan mengikuti alurnya. Selanjutnya akan kita tes cahaya di outdoor atau di luar ruangan. Dan sebelum kita pengetesan akan kita rapikan dulu di bagian bodinya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Nah, jadi untuk hasil pemasangan setelah kita pasangkan di bagian bodi headlampnya, ini jaraknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sudah kita buatkan sepresisi mungkin untuk di bagian cahayanya, karena kalau terlalu ke bawah dia akan mentok di bagian spakbor.
Kalau terlalu ke atas dia akan mentok di bagian dagu headlamp, maka cahaya akan kepotong. Kalau ini sudah kita buatkan sepresisi mungkin supaya dia ke atas tidak kepotong cahayanya dan ke bawah tidak mentok di bagian spakbornya. Dan ini untuk hasil pemasangan dari luar. Relay set. Nah, soket-soketnya udah kepasang semua ya di bagian headlamp. Dan ini kebetulan ada penambahan senja sen. Terus ini soket senjanya udah kepasang juga ya, jadi sama sekali tidak ada pemotong kabel sama sekali. Terus satu lagi untuk soket di bagian sen kanan dan sen kirinya. Oke, setelah pemasangan bodi selesai, kita langsung tes untuk hasil cahayanya di jalan atau di outdoor. Untuk sementara masih menyala untuk lampu standarnya, karena memang tidak difungsikan untuk on off lampu utama atau lampu standar dari Aerox 155 yang old. Kita langsung tes untuk low beam warna putih dari lampu Duromoto X1. Nah, untuk low beamnya warna putih, kita nyalakan di bagian high beam. Yang nyala bersamaan akan berfungsi seperti ini. Kita off kan bagian high beamnya. Kita cek untuk voltmeternya ya. Posisi lampu Duromoto X1 lebih warna putih menyala. Nah, ini untuk voltmeternya masuk di angka 14,1. Kita tunggu beberapa saat. Masih stabil ya. Untuk cahayanya itu sangat rapi sekali di bagian cut off-nya. Nah, dia udah turun 13,9. Ini posisi langsam, tapi kalau pas motor nyala atau posisi di bawah jalan kita naik lagi di angka 14. Nah, di sini udah stabil lagi ya, 14,1. Kita nyalakan di bagian high beam. Kita tunggu beberapa saat lagi. Di berapakah posisi voltmeternya? Di sini 14,0 ya. Naik lagi. Jadi di sini stabil karena kita selalu menggunakan relay set, dan fungsi relay set itu seperti ini supaya menstabilkan di bagian arusnya, khususnya di bagian aki supaya tidak mudah tekor. Kalau kita off kan, ini posisi lampu utama standar menyala, voltmeter di angka 14,3. Oke, jadi di sini sudah masih stabil. Yang pasti di sini yang terpenting adalah di bagian instalasi ya. Karena untuk Aerox 155 sendiri itu hanya mengandalkan di bagian starter ataupun di bagian aki, maka dari itu pentingnya instalasi yang benar supaya tidak cepat tekor di bagian akinya. Kita coba tes sekali lagi yang nyala bersamaan atau high beam 14,0. Dan ini yang terpenting ya, karena masih banyak banget yang menanyakan di hasil voltmeter, bukan cuman hasil di bagian cahayanya saja. Untuk hasil pemasangan sendiri memang opsional ya, bisa dipasangkan di bagian samping sen ataupun dipasangkan di bagian segitiga. Seperti di motor ini kita pasangkan di bagian segitiga dan menggunakan bracket tambahan. Coba langsung nyalakan di bagian low beam warna putihnya. Nah, ini untuk hasil cahayanya ya, tidak ada yang terpotong sama sekali karena sudah kita setting di bagian pencahayaannya. Kita masuk di bagian high beam. Coba nyalakan high beamnya. Nah, jadi high beam itu dua lampu high beam yang di lampu utama menyala berikut, yang nyala bersamaan di bagian lampu tembaknya berfungsi seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pemasangan lampu Duromoto X1 di Yamaha Aerox 155 yang old pada kesempatan kali ini, dan pemasangan di bagian segitiga, dan selalu biasa menggunakan relay set tambahan untuk memfungsikan lampunya pada kesempatan kali ini.
Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Depok atau Bekasi bisa langsung datang ke workshop kami di daerah Tangerang Selatan untuk proses pemasangan. Tetapi jika ingin dikirim juga tidak masalah, tetapi sudah kita buatkan 100% PNP, tidak ada pemotongan kabel sama sekali. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812-2750-7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaden, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Asoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.